Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di kelas saya setelah melaksanakan ujian Chunin ya. Kalian sudah melaksanakan PTS seminggu penuh. Kita kembali ke realita kita. Oke, bab selanjutnya adalah teks prosedur. Menurut saya ini bab yang paling mengasihkan gitu ya. Apalagi kalau di dunia nyata gitu ya, kita biasanya di akhir bab akan mempraktekkan membuat masakan gitu ya, kan enak gitu ya di kelas, membuat roti lapis biasanya berdasarkan prosedur yang sudah kalian buat. Oke, awalnya dulu, jadi apa sih teks prosedur itu? Nah, saya pinggirkan dulu kameranya. Oke, jadi teks prosedur adalah, menurut teori ini, berisi tentang langkah-langkah. Oke, kita garis bawahi langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang dikerjakan secara berurutan. Oke, yang digaris bawahi di sini adalah berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap. Tentu kalau langkah-langkah atau tahap-tahap itu wajib berurutan hukumnya. Kalau tidak berurutan akan kacau, akan tidak jadi gitu ya. Nah, ini dia teks prosedur. Contoh kalian misalkan goreng telur, tapi kalian masukin telur dulu baru minyak, bisa rusak gitu telurnya. Nah, ini dia artinya secara berurutan. Oke, selanjutnya itu tujuannya jelas ya. Teks prosedur ini tujuannya supaya pembaca dapat akurat. Nah, ini ada garis bawahi, tolong di sini ada kata tepat dan akurat, mengikuti sebuah proses membuat sesuatu. Nah, ini tepat dan akurat. Contoh lagi, tadi kalian ngegoreng telur, kalian masukin sendoknya harusnya 1/4 sendok makan, tapi kalian masukinnya 1 sendok makan, otomatis gitu ya, yang makan insya Allah keracunan gitu ya, atau nggak dibuang. Melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat ya, seperti kalian misalkan memainkan gitar, lagunya harusnya tangganya G D A gitu ya, tapi kalian terbalik. Nah, itu juga tidak akan benar gitu. Selanjutnya lagi, nah di sini dia ada cirinya. Ini jelas, nomor 1 ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nomor 2, pasti ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan sesuatu. Di sini artinya nomor 2 seperti tadi, yang kalau garamnya kebanyakan akan keasinan gitu. Nah, ini ada batasannya, harus 1/4 sendok wajib gitu ya. Kalau lebih atau kurang tidak akan baik. Di sini ada yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Oke, begini. Bedanya urut sama tips beda ya. Kalau urut mah wajib berurutan. Kalau tips misalkan ya, itu bisa ada, bisa enggak, bisa ditaruh di mana aja gitu ya urutannya. Beda pokoknya sama tips. Ini udah masuk ke bahasa gitu ya. Sini kalau udah masuk ke bahasa nih udah pasti mulai ke tulisannya. Biasanya ada kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca fokus untuk melaksanakan satu kegiatan. Jelas, teks prosedur itu dibuat untuk memerintahkan sesuatu. Kayak kemarin ya, pas kalian mengisi presensi itu ada prosedur dari saya. Kalau kalian nggak melakukan prosedur dari saya yang video itu kalian tidak akan bisa mengisi presensi, betul ya. Nah, yang selanjutnya diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil yang maksimal pada waktu yang menggunakan atau membuat. Oke, di sini ada kata saran, misalkan sebaiknya, nah gitu, sebaiknya tambahkan garam terlebih dahulu, atau larangan jangan sampai api besar. Contoh seperti itu ya. Kalau larangan jangan sampai atau tidak boleh, larangan itu udah jelas ya. Yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Misalkan tadi 1/4 tepung, tadi benar ya, kayak yang tadi contoh. Balik lagi ke garam, kalau garam tuh harus 1/4 gitu ya. 5 buah rimpang kunyit, nah ini kalau banyakkan kunyitnya tidak enak juga gitu. Nomor 4, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas ya. Ini kayak tadi sih, balik lagi kayak tadi, sehingga menjadi bubur gitu ya. Rebus hingga menjadi bubur, contoh gini, goreng hingga ayam menjadi kuning. Nah, ini nih ada batasan yang jelas. Misalkan gorengnya itu sampai kapan, sampai warna hitam, warna putih gitu ya, sampai warna kuning. Lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, ini dia namanya batasan ya. Jelas ya batasan itu. Misalkan
kalian misalkan gini, rebus air hingga mendidih, bisa aja kan rebus air setengah matang, bisa gitu ya. Jadi sebelum mendidih udah dimatiin. Nah ini dia yang namanya batasan. Ini lengkap sekali ya PowerPoint-nya ya. Untuk jenis mungkin nanti saja tugas kalian adalah silahkan salin dulu PowerPoint-nya, lalu buatlah 5 contoh kalimat perintah yang jelas. Perintahnya itu teks prosedur, jangan perintah misalkan gini, silakan berhenti, bukan, itu mah bukan prosedur ya. Harusnya gini perintahnya, contohnya kayak tadi ya, silahkan masukkan minyak ke dalam wajan. Nah itu perintah, oke. Nah kayak gitu bikin 5. Terus sama juga bikin 5 juga kalimat batasan. Contoh lagi seperti ini yang batasan, saya ulangi lagi. Goreng ayam hingga berwarna kuning, hingga. Nah itu tuh artinya batasan, jangan sampai lebih dari warna kuning itu. Atau contoh, pecahkan telur lalu kocok hingga berwarna putih. Nah itu seperti itu ya, bisa seperti itu. Oke, tugasnya begitu mudah. Yang pertama silahkan salin dulu si PowerPoint-nya yang dari awal sini sampai yang tadi ciri bahasa teks prosedur. Bikin 5 kalimat perintah, lalu bikin 5 kalimat batasan. Oke, cukup sekian. Kalau ada yang tidak mengerti boleh WA saya aja. Kalau masih pengen penasaran videonya boleh di replay lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.